Said everything will be okay. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kotara, Taman Bermain. Well, kali ini kita kembali lagi di Movie Times atau di Movie Review. Nggak kerasa juga kita kembali lagi di weekend. Nah, di sini saya akan ngebahas satu film yang sangat baik menurut saya. Film ini bergenre drama survival guys. Film ini juga didasari oleh salah satu kisah nyata yang paling baik yang pernah saya nonton. Judulnya film ini adalah 127 Hours. Mungkin di sini banyak dari teman-teman yang sudah pernah menonton film ini, apalagi yang hobi mendaki, naik gunung. Sepertinya film ini sudah nggak asing di telinga teman-teman ataupun sudah banyak yang menonton. Tapi di sini memang saya ingin nge-review lebih dalam lagi film ini. Karena mungkin ada juga teman-teman yang masih belum nonton. Oh iya, tapi di sini untuk teman-teman yang sudah nonton boleh juga untuk langsung menyimak review film ini karena kemarin-kemarin saya itu sempat membaca sebuah bukunya dari Aaron yang berjudul Between a Rock and a Hard Place. Di situ ada sedikit kisah-kisah tentang Aaron yang tidak disampaikan di film tersebut, guys. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin mengetahui sedikit info lebih lagi tentang film ini, bisa tonton video review film saya ini sampai tuntas ya guys, karena di situ nanti saya akan ngebahas sedikit tentang buku dari Aaron tersebut. Nah, di sini saya akan nge-review filmnya lebih dalam lagi, tapi tetap saya di sini nggak akan spoiler ya guys, karena biar bagaimanapun nonton langsung itu lebih enak dan lebih nyaman untuk kita mengetahui pesan dari film tersebut. Well, kalau gitu langsung aja kita review film ini ya guys. Oke, sedikit info untuk film ini. Di sini James Franco adalah satu-satunya aktor dalam film ini. Di sini dia berperan sebagai Aaron Ralston. Ada juga beberapa cameo yang sempat ikut hadir dalam menemani petualangan Aaron, tetapi hanya sementara dikarenakan mereka berbeda tracking. Di antaranya adalah Clemence Poissy yang berperan sebagai Rana dan Amber Tamblyn sebagai Megan. 127 Hours adalah film biografi drama tahun 2010 yang disutradarai oleh Danny Boyle dan juga diproduseri oleh Danny Boyle, Christian Coulson, dan John Smithson. Naskah film ini ditulis oleh Danny Boyle dan Simon Beaufoy berdasarkan buku Between a Rock and Hard Place karya Aaron Ralston. Jika dilihat dari nama-nama sang director, film ini tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi untuk ceritanya ya guys. Dikarenakan sang sutradara di atas sudah tidak asing lagi dalam nominasi dan pemenang Academy Award. Film 127 Hours diangkat dari kisah nyata dari seorang pendaki bernama Aaron Ralston. Ia merupakan lelaki yang senang melakukan pendakian seorang diri. Film dimulai saat ia memutuskan untuk melakukan perjalanan di sebuah tempat bernama Blue John Canyon. Seperti orang pada umumnya, ia senang mendokumentasikan kejadian yang dianggapnya menarik dengan rekaman ataupun selfie. Berpetualang bukan menjadi hal baru bagi dirinya. Terlihat dari kelincihannya memanjat, melompati, dan menyusuri tebing demi tebing, Aaron menganggap tempat petualangannya kali itu adalah rumah keduanya.
tempat kenangannya bersama keluarga, dan tempat yang mengizinkannya memiliki pengalaman luar biasa. Dari sinilah pengalaman yang mengubah hidupnya dimulai. Aaron berjalan menyusuri tebing demi tebing. Ia sangat memperhitungkan setiap langkahnya. Namun saat ia hendak melompat di antara tebing sempit dan dalam, Aaron tidak bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya. Ia memegang sebuah batu besar dan secara tiba-tiba batu besar itu tergelincir ke arah dirinya. Hal tersebut mengakibatkan tangannya terhimpit di antara batu dan tebing dalam posisi tubuh sedang berdiri. Nah, disinilah mimpi buruk dimulai bagi Aaron. Berbagai upaya telah dicoba olehnya untuk menyelamatkan diri. Dari berteriak, menarik, mendorong, menendang, dan mengikis batu sudah ia lakukan. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tujuannya jelas hanya satu, yaitu ingin lepas dari himpitan batu tersebut. Selama berlangsungnya film, sang pendaki mengabadikan 127 jam tersebut dengan handycam-nya. Diceritakan dengan rinci bagaimana Aaron melakukan apapun untuk bertahan. Ia berupaya menghemat persediaan makanan dan minuman, dan ia juga tidak meninggalkan tetes terakhir dari botol minuman tersebut. Dan di sini ada juga beberapa scene yang cukup menyedihkan, di mana yang sampai akhirnya ia meminum air seninya sendiri untuk hanya bertahan dari rasa haus. Jari-jari tangannya pun mulai menghitam dan hampir ia tidak rasakan lagi. Kekurangan cairan dan makanan serta suhu yang ekstrim membuat tubuhnya melemah dan wajahnya sangat pucat. Hal tersebut mengakibatkan pikirannya menjadi tidak terkontrol. Ia juga jadi sering membayangkan orang-orang yang ia rindukan. Saat hari terakhir keputusannya terlihat jelas, ia menuliskan RIP Aaron Ralston beserta tanggal kematiannya di tebing tersebut. Di ambang batas keputusasaannya, ia terkejut mendapati dirinya masih hidup. Saat itu Aaron berhalusinasi, ia melihat keluarga dan sahabatnya berada di hadapannya, duduk dan tersenyum melihat dirinya. Terheran, ia melihat seorang anak kecil juga yang tidak ia kenal sedang bermain bersama dirinya. Ia melihat dirinya sebagai sosok ayah dari anak tersebut. Melihat dirinya masih punya kesempatan untuk hidup, ia mengikat kencang-kencang tangannya dengan tali dan menusukkan pisau ke bagian tangan yang terhimpit batu. Apa yang ia lakukan? Well, seperti biasa baiknya teman-teman langsung nonton sendiri aja ya filmnya. Karena sebaik-baiknya cerita, menurut saya lebih nikmat untuk menonton filmnya secara langsung, guys. Apalagi kalau ditemani cola dan keripik kentang. Tentunya pasti nikmat banget ya guys. Well, secara garis besar film ini sangat layak banget ya untuk ditonton. Karena cukup banyak juga pesan spiritual dan pesan moralnya. Seperti beberapa contoh yang dapat saya petik ketika menonton film ini lagi untuk kedua kalinya. Orang yang memiliki optimisme tinggi akan memberi pengaruh positif pada tubuh dan pikiran. Optimisme Aaron membawa kita untuk selalu look on the bright side of life. Sebagaimana contohnya, melihat penderitaan hidup menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup, menjadi salah satu hal yang dapat mengalahkan penderitaan itu sendiri. Ketika kita menjadi individu yang penuh dengan keoptimisan, maka semakin dekatlah kita pada harapan, tujuan hidup, dan kebahagiaan. Jangan berlari, tetapi hadapi, karena itulah jalan satu-satunya. Film 127 Hours menjadi fenomena tersendiri di kalangan pecinta film dan traveling guys. Di balik fenomena itu, ada kisah nyata film 127 Hours yang belum banyak orang tahu. Setahun sebelum kecelakaan tersebut, Aaron Ralston adalah seorang teknisi di perusahaan terkemuka dunia, yaitu perusahaan Intel ya guys. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bertekad mendaki ke semua gunung yang menjadi bagian Colorado Fortiners. Colorado Fortiners di sini maksudnya adalah gunung-gunung di Colorado dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki. Aaron memulai pendakiannya dengan menjelajahi bebatuan merah dan berpasir di Taman Nasional Canyonlands di bagian tenggara Utah. Perjalanan kali ini bukanlah yang pertama, karena bagi Aaron, Canyonlands National Park merupakan rumah keduanya. Perjalanannya ke Canyonlands National Park dia lakukan seorang diri, tak ada yang tahu keberadaannya waktu itu, bahkan orang terdekat seperti ibunya pun tak mengetahuinya. Dengan menggendong ransel kecil berisi seliter air, 2 potong burrito, beberapa potong coklat, peralatan multifungsi Leatherman, P3K, dan alat panjat tebing, dia dengan percaya diri ingin mendaki Canyonlands National Park. Tak lupa dia membawa headphones untuk menemani perjalanannya dan kamera video untuk merekam segala aktivitasnya.
Tapi sialnya dia tidak membawa handphone saat terjebak di dalam Ceruk Blue John Canyon. Menurut pengakuan Aaron, rasa sakit saat terjatuh di dalam ceruk sangat luar biasa guys. Menurutnya rasanya 100 kali lipat dari sakitnya jari kita saat terjepit pintu. Kecelakaan tersebut juga memberi pencerahan pada kehidupan spiritualnya. Well, menurut saya nuansa film di sini sangat teramat baik ya. Keheninganlah yang membuat film ini sangat menakutkan. Kita bisa secara langsung merasakan betapa syoknya si Aaron dalam situasi tersebut. Seperti dia tidak memikirkan apa-apa lagi dan hanya mengetahui jika dia benar-benar dalam keadaan yang sangat mengerikan. Saya juga sedikit membaca bukunya yang membuat saya terngiang akan hal seperti kata-kata Aaron dalam buku tersebut. Yang saya kutip adalah, batu-batu ini sudah berada di tempat ini dari berjuta-juta tahun yang lalu. Dan dia, sang batu, ini sedang menantiku untuk memindahkannya. Dan disinilah kita berdua, dan takdir pun terpenuhi. Wow, kata-kata yang sungguh membuat merinding banget ya guys, jika dipikir-pikir kembali. Bisa dibayangkan juga jika di luar sana masih ada orang yang mengalami hal yang serupa seperti Aaron, tapi belum diketahui. Well, di sini terakhir sedikit pesan saya juga buat para sang pendaki di luar sana, dan ini juga pesan buat adik saya yang hobi banget mendaki gunung. Pesannya adalah, bahkan sekalipun dirimu adalah yang paling ahli dalam bidangnya, usahakan jangan pernah melakukan trip atau apapun itu sendirian. Kita harus memberitahu seseorang kemana kita akan pergi, karena kedepannya kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Dirimu mungkin berpengalaman, tapi sekali lagi, dirimu bisa dengan mudah melakukan kesalahan, walaupun itu sangat kecil, yang dapat membuatmu terbunuh. Well, always be safety guys. Nah, itu tadi sedikit review saya tentang film 127 Hours yang dirilis di tahun 2010. Menurut saya film itu sangat baik ya guys untuk kita tonton. Cukup banyak juga pelajaran yang bisa dipetik dari film tersebut, terutama bagi teman-teman yang hobinya mendaki gunung, hiking begitu, atau yang berhubungan dengan alam di luar sana guys. Nah, baiknya juga jika kita ingin berpergian atau melakukan adventure dan traveling, sebelum kita pergi, baiknya kita konfirmasi dulu kepada kerabat ataupun keluarga jika kita hendak melakukan sebuah traveling. Karena kedepannya jika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, hal ini bisa untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan kedepannya. Dan selalu juga guys untuk memeriksa barang-barang apa saja yang memang harus kita wajib dibawa untuk pergi naik gunung seperti ceritanya si Aaron ini. Karena di film tadi saya melihat Aaron ini sudah membawa cukup beberapa perlengkapan, cuman ada satu hal yang satu hal yang penting yang dia lupa bawa guys, yaitu handphonenya sendiri. Karena dia sudah membawa handycam, kamera, peralatan logistik dan segala macam, tetapi di sini si Aaron ini lupa membawa handphone yang paling utama guys. Karena sebenarnya jika pas dia kehempit batu begitu, sebenarnya kan dia bisa menggunakan handphonenya. Cuman sayangnya di sini dia lupa membawa alat vital yang dimana-mana hampir kita semua ini sudah membawanya guys. Begitu. Seperti biasa, jika teman-teman ada kritik dan masukan bisa seperti biasa di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk selalu like video ini, comment, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tentang film-film terbaik yang akan saya review di tiap minggunya. Well, kalau gitu saya Kotara signing out. Having fun karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye. Always be safety first guys.